Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita masih melanjutkan membahas materi tema 6 kelas 2, subtema 4 pembelajaran 5. Silahkan disimak ya. Buka buku tema 6 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 5 halaman 194. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Lanjut halaman 195. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Beni, permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Tukang kebun, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Siti, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Tukang kebun, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Dayu, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tukang kebun, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Beni, bolehkah kami membantu, Pak? Tukang kebun, boleh Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Siti, Beni, dan Dayu menjawab, baik Pak. Bawahnya, ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Lanjut halaman 196. Nomor 1, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas. Yang nomor 2, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara. Tuliskan jawaban kalian pada kotak yang tersedia di bawah ini ya. Hasil diskusiku nomor 1, kata tanya yang digunakan dalam percakapan di atas yaitu apa, mengapa, bagaimana, caranya, dan bolehkah. Yang nomor 2, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan adalah mengapa. Yang nomor 3, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara yaitu bagaimana. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Bawahnya, ayo berlatih. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Lanjut halaman 197. Nomor 1, titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Mengapa ya nomor 1. Nomor 2, titik-titik cara merawat tanaman tomat yaitu bagaimana. Nomor 3, ini juga menanyakan cara, jadi bagaimana juga. Nomor 4, mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari. Yang kelima, mengapa tanaman diberi pupuk. Mudah dan bisa dipahami ya. Sekarang cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa, satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Dan gunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1, pertanyaannya misalnya, mengapa rumput liar harus dicabuti?
Jawabannya karena rumput liar mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Nomor 2, pertanyaannya bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi? Jawabannya yaitu caranya mencabut rumput liar hingga ke akarnya. Lanjut halaman 198. Ayo bermain peran. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Tentu pernah ya. Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Maka akan meliuk ke kanan dan ke kiri. Bawahnya, dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Tentu bisa ya. Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan, liukkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Lanjut halaman 199. Nah, ini gerakan Siti meliukkan badannya atau meliukkan pinggangnya ke kiri gitu ya. Lalu angin berubah arah, angin bertiup dari kiri, liukkan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Angin kembali berubah arah, kali ini angin bertiup dari belakang, liukkan badanmu ke depan, lakukan dalam 8 kali hitungan. Lanjut halaman 200. Sekarang cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo meliuk-liuk seperti rumput, lakukan sesuai ketukan. Ayo berdiskusi. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lanjut halaman 201. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut ini. Nomor 1, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Nomor 2, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Yang ketiga, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Yang keempat, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Tuliskan hasil diskusi kalian pada kotak yang tersedia. Menurut pendapat kami, Niko tidak boleh terlambat. Jika Niko datang tepat waktu, Lina tidak akan sendirian mengerjakan tugasnya. Jika ada teman yang melakukan hal seperti Niko, saya akan menegurnya agar tidak mengulangi lagi. Lanjut halaman 202. Ayo berlatih. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Kita tarik seperti ini ya. Misalnya datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Pasangannya yaitu siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Selanjutnya menyiram tanaman di dalam pot, itu pasangannya tanaman tumbuh subur. Terus selanjutnya menyapu kelas, maka kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Untuk yang menghapus papan tulis itu pasangannya kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Yang bawah mengatur rak buku di kelas, itu pasangannya buku-buku tertata rapi. Lanjut halaman 203. Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Misalnya hari Selasa gitu ya. Nomor 2, siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Misalnya Siti, Dayu, Lina.
Bagas, terus Edo, dan lainnya. Nomor 3, tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Misalnya menyapu kelas gitu ya. Lanjut halaman 204. Nomor 4, apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Misalnya jawabannya tidak pernah. Nomor 5, bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Merasa bersalah karena tidak bisa melaksanakan piket kelas. Lanjut bawahnya, ayo renungkan, tuliskan hal yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini. Adakah hal sulit untuk kamu kerjakan? Yang paling aku sukai adalah belajar tata tertib sekolah. Lanjut halaman 205, yang masih sulit untukku adalah misalnya bercerita tentang melaksanakan kegiatan piket di kelas. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, berlatihlah menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Tulislah 3 kalimat tanya dengan menggunakan mengapa dan 2 kalimat tanya dengan menggunakan bagaimana. Tuliskan juga jawabanmu pada buku tulismu. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.